Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah di Sudirman SMB MM. Saya merupakan salah satu dosen dari Universitas Lama Popoliondro, program studi manajemen dari tahun 2017, di mana saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah pengantar manajemen. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah pengantar manajemen. Kode mata kuliah KK 20503, pengantar manajemen 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang proses manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengawasi serta mengevaluasi dalam lingkungan organisasi bisnis dan lingkungannya. Kemudian mata kuliah ini maksudkan untuk dipergunakan di berbagai organisasi. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, mengintegrasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan sehingga menjadi lulusan yang unggul dan mewujudkan visi misi Universitas Lama Popoliondro menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Kemudian keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Keterampilan khusus, mampu merumuskan fungsi manajemen dan organisasi, perencanaan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi. Pada level operasional, masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional serta mengambil solusi yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal, mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level organisasi. Pengetahuan, menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi yang terdiri dari pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Metode pembelajaran saya, metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Setiap saya mengajar, saya awali pertemuan saya dengan salam pembuka, menyampaikan visi misi dari institusi dari program studi, sehingga secara tidak langsung mahasiswa bisa termotivasi untuk bersama-sama mewujudkan visi misi tersebut. Selain itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, penyampaian materi pembelajaran, tanya jawab, menyimpulkan materi, menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran. Dalam pembelajaran saya menerapkan dua metode. Yang pertama, usaha kreatif dengan menerapkan merdeka belajar, yaitu mengimplementasikan dengan cara mendorong mahasiswa memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Salah satunya dengan model pembelajaran blended learning. Dalam model pembelajaran blended learning Pustakom 2019 disebutkan menurut Gardner dan Oke 2015, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Jadi dalam prosesnya selain mahasiswa belajar di kelas sesuai jadwal yang sudah dibuat, juga ada pembelajaran online. Dengan pembelajaran online saya memanfaatkan untuk pemberian materi, forum diskusi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa di mana saya menggunakan Google Classroom yang memiliki manfaat untuk yang pertama, di mana saya bisa mengupload bahan materi setiap pertemuan.
sehingga mahasiswa secara online dapat belajar mandiri. Kemudian yang kedua, memberikan tugas di classroom sehingga mahasiswa bebas mencari sumber bahan dan informasi untuk menyelesaikan tugas kelas dan memanfaatkan gadget sebagai media dan sumber belajar sesuai dengan kecenderungan anak-anak milenial saat ini yang lebih senang belajar dengan gadget. Nah, untuk pembelajaran di kelas saya menyusun modul setiap awal semester sesuai dengan RPS yang telah disusun bersama tim dosen dan berdasarkan referensi terkini. Penyampaian materi saya lakukan dengan ceramah, menggunakan slide presentasi serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin materi tertentu. Alhamdulillah dengan langkah tersebut perkuliahan berjalan efektif karena di kampus tempat saya mengajar di Universitas Selama Kepulauan Riau di setiap ruangan kelasnya sudah tersedia proyektor atau infokus dan papan tulis sehingga proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, saya membuka diskusi pembahasan mengenai materi yang saya kemukakan dan direview oleh mahasiswa. Di samping itu, saya juga mewajibkan mahasiswa untuk membaca beberapa referensi mengenai buku pengantar manajemen di perpustakaan kampus untuk membuat rangkuman dan kesimpulan mengenai buku yang mereka baca. Kemudian diupload di Google Classroom. Hal ini akan meningkatkan kosakata mereka sehingga bisa lebih maju dan dapat memacu minat baca mahasiswa. Di awal dan di akhir pertemuan, biasanya saya akan memberikan kuis mengenai materi yang sudah saya sampaikan pada hari itu atau materi pertemuan sebelumnya, sehingga kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi lebih dalam. Kemudian saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mewawancarai pemilik usaha milenial mengenai pengelolaan manajemen di setiap tempat usaha yang berkembang sehingga capaian pembelajaran dapat diaplikasikan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa lebih menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai organisasi dan meningkatkan kemampuan komunikasi efektif lintas fungsi dan level organisasi mahasiswa dan dapat memelihara serta mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat. Kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Hal ini juga merupakan salah satu penerapan dari Merdeka Belajar. Selain itu, dapat membuka jalan untuk institusi membuat MOU kerjasama dengan pemilik usaha. Nah, metode yang kedua adalah dampak perubahan, hasil dari penerapan metode pembelajaran yang beragam dan mengemas dalam pembelajaran yang menyenangkan yang dapat memberikan dampak baik pada saya dan mahasiswa, yaitu perkuliahan menjadi lebih menyenangkan dan mahasiswa mengembangkan kemampuannya dengan memanfaatkan teknologi. Dengan penerapan blended learning, minat belajar mahasiswa semakin meningkat, di mana mahasiswa mulai aktif dalam proses perkuliahan dan diskusi. Selain itu, materi-materi kuliah yang bisa diakses kapanpun oleh mahasiswa. Mahasiswa terlihat lebih siap ketika pertemuan tatap muka di kelas. Ketika saya mereview pembelajaran yang lalu, mahasiswa mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan di kelas. Mampu memberikan penjelasan dengan lebih baik saat diskusi karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan materi dan mempelajarinya di Google Classroom. Penugasan yang diberikan di Google Classroom juga berdampak baik bagi kualitas pembelajaran. Mahasiswa lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas karena di Google Classroom dapat dilakukan pembatasan waktu pengumpulan tugas. Dampak positif penerapan blended learning juga terasa bagi saya sebagai dosen, yaitu saya dapat men-share materi secara langsung ke semua peserta kelas, memberikan penilaian langsung pada tugas mahasiswa di Google Classroom. Materi yang saya publis berdampak baik pada mahasiswa karena juga menambah wawasan bagi mahasiswa tentang materi perkuliahan tertentu. Selanjutnya interaction. Nah, untuk interaction dengan mahasiswa, saya membuat kesepakatan sesuai kontrak perkuliahan yang ada pada peraturan akademik Universitas Selama Kepulauan Riau. Hal yang pertama saya terapkan dalam interaksi dengan mahasiswa yang pertama adalah kedisiplinan. Contoh nyata kedisiplinan yang saya tunjukkan di dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu saya berusaha menjalankan perkuliahan atau pembelajaran sesuai dengan kalender akademik. Melaksanakan perkuliahan tatap muka sesuai dengan aturan akademik yaitu 14 kali tatap muka di luar UTS dan UAS.
Namun tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang tatap muka tidak sampai 14 kali. Tetapi saya tetap berusaha minimal 12 kali tatap muka. Untuk menutupi kekurangan tatap muka, itulah saya menerapkan blended learning sehingga perkuliahan tetap berjalan. Berusaha masuk kelas tepat waktu, memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Jika jadwal kuliah pukul 8 sampai 9.40, maka saya berusaha untuk masuk kelas sebelum pukul 8 atau selambat-lambatnya saya akan masuk kelas pukul 8.10 dan akan mengakhiri perkuliahan pada pukul 9.40. Untuk mahasiswa, wajib memiliki kehadiran minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat minimal pertemuan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak saya perkenankan mengikuti ujian akhir semester. Selain itu, saya bersama mahasiswa menyepakati hadir paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Apabila terlambat lebih dari 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk kelas, kecuali dengan alasan logis disertai bukti. Khusus pada perkuliahan saya tidak ada ujian dan penugasan susulan kecuali dengan alasan logis disertai bukti, misalnya keterangan sakit. Hal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa agar dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan tanpa mengharapkan adanya ujian ulang atau susulan. Pada saat ada mahasiswa yang nakal, saya mendekatinya dengan humanis, yaitu menegur dengan sopan. Kemudian keteladanan. Banyak sekali keteladanan yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa, antara lain selalu mengucapkan salam ketika hendak memasuki kelas dan ketika akan memulai pembelajaran dan pada saat menutup pembelajaran. Keteladanan dalam berpakaian. Sebagai seorang dosen, saya selalu berusaha berpakaian rapi, layaknya seorang pendidik, berpenampilan sederhana namun tetap memperhatikan kerapihan, seperti berpakaian yang bersih dan sopan. Hal itu saya terapkan ketika saya ke kampus, baik itu mengajar atau melaksanakan aktivitas lain seperti bimbingan akademik atau bimbingan skripsi. Saya wajibkan mahasiswa untuk selalu berpakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal pada saat perkuliahan. Keteladanan dalam berperilaku. Seorang dosen juga harus berperilaku baik kepada mahasiswa dan kepada rekan kerja. Dalam proses belajar di kelas, sebisa mungkin saya berperilaku baik. Keteladanan dalam bertutur kata. Dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan baik dalam mengajar, hal tersebut saya wajibkan kepada mahasiswa pada saat presentasi dan interaksi di dalam kelas. Terakhir, saya selalu menghargai hak-hak mahasiswa. Misalkan dalam mengajar, saya selalu berusaha datang tepat waktu, sehingga waktu belajar mahasiswa pada mata kuliah saya tidak terbuang sia-sia. Kemudian yang ketiga, keterbukaan terhadap kritik. Sebagai dosen, saya menganggap kritik adalah kebutuhan bagi saya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa dosen juga manusia biasa yang tentu tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya selalu menyampaikan supaya mahasiswa tidak perlu takut untuk memberikan kritik dan saran kepada saya. Salah satu kritik yang pernah saya terima adalah dari mahasiswa adalah pada saat menjelaskan materi terlalu cepat, sehingga susah dimengerti oleh beberapa mahasiswa. Terkadang saya merasa tempo sudah cukup lambat, namun saya dapat memaklumi, karena setiap mahasiswa berbeda-beda dalam menyerap informasi. Sehingga setiap selesai menjelaskan materi, saya bertanya kepada mahasiswa apakah penjelasan sudah jelas atau terlalu cepat. Jika masih banyak mahasiswa belum jelas dengan penjelasan yang saya berikan, saya akan ulangi pada poin yang belum jelas tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah mengingatkan saya. Pada pertemuan ke-14, saya membagikan kuesioner melalui Google Form kepada mahasiswa untuk mengisi saran dan kritik mengenai sistem pembelajaran saya selama 1 semester. Selain itu, saya selalu meminta hasil laporan kuesioner kinerja dosen dalam mengajar yang disebar oleh lembaga penjaminan mutu universitas tempat saya mengajar, sehingga bisa menjadi evaluasi diri bagi saya untuk bisa memperbaiki diri. Nah, selanjutnya adalah asesmen. Pada awal perkuliahan, didasarkan pada sub CPMK di RPS, bobot penilaian berdasarkan pada panduan akademik universitas selama perkuliahan roh, yaitu kehadiran 80%, tugas 25%, MIT 25%, kuis 25%, dan UAS 25%. Dengan penerapan blended learning, penilaian tugas pada classroom sangat membantu penilaian tugas saya dalam proses asesmen, karena melalui classroom saya dapat memberikan nilai secara langsung pada tugas mahasiswa yang masuk, sehingga lebih menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam
bekerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selain itu, mahasiswa dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas tugas selanjutnya karena reward untuk diberikan secara transparan, dan untuk penilaian akhir, nilai mahasiswa dapat mereka akses melalui sistem akademik terpadu Universitas Islam Papua Leandro. Baik, demikian dari uraian teknik pembelajaran yang saya lakukan. Di sini akan saya sajikan kembali tentang video pembelajaran saya di dalam kelas membawakan materi pengantar manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang semuanya. Hari ini apa kabar? Baik. Ya, jadi sekarang sudah siap untuk belajar mata kuliah pengantar manajemen ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pertemuan keempat, yaitu dengan materi perencanaan. Materi ini juga sangat tepat dengan implementasi visi misi dari Universitas Islam Papua Leandro, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang profesional. Ya, dengan mata kuliah pengantar manajemen, mengantar adik-adikku sekalian ini nantinya akan menjadi aku memiliki SDM yang profesional dengan perencanaan yang matang. Bagaimana nanti adik-adikku sekalian bisa memulai memanage dirinya sebagai seorang mahasiswa tentunya yang akan kedepannya menjadi seseorang yang memiliki sumber daya manusia yang profesional. Ya. Nah, sebelum kita memulai untuk materi pada hari ini, saya akan menanyakan atau mereview kembali materi yang sebelumnya yang ada di pertemuan ketiga. Kira-kira di sini sudah masih ada yang ingat tidak sama kenapa sih level manajemen, tingkatan level manajemen itu penting? Baik. Ya, silakan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Level manajemen menjadi penting yaitu karena dengan membagi manajemen menjadi beberapa level, perusahaan lebih teratur di mana masing-masing level fokus pada peran atau tugas yang spesifik. Dengan organisasi yang teratur, perusahaan bisa lebih mudah untuk tumbuh. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak untuk dari Sriani. Baik, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak kalau apa sih contoh-contoh dari level manajemen? Ya, silakan Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun contoh-contoh dari tingkatan manajemen, yang pertama itu manajemen puncak atau top manajemen seperti dewan direktur atau dewan eksekutif, kemudian presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, dan CEO. Dan untuk manajemen menengah atau middle management, contohnya itu seperti manajemen cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan fund manager. Dan untuk yang terakhir yaitu manajemen lini pertama atau first line management, contohnya itu seperti kepala produksi, mandor produksi atau mandor pabrik, kepala seksi untuk sebuah perusahaan besar dan punya banyak administrasi, dan yang terakhir itu pengawas teknik untuk perusahaan otomotif atau supervisor dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tadi ya untuk reviewnya. Jadi saya anggap semuanya sudah paham dan sudah bisa memahami inti dari materi kita sebelumnya, yaitu tingkatan atau level dari manajemen. Nah, selanjutnya pada hari ini sesuai dengan pedoman dari RPS, kita akan mengikuti materi yang berjudul fungsi perencanaan, ya, yang di bagian fungsi perencanaan atau planning. Ya, jadi dimulai dengan pengertian dari perencanaan. Perencanaan ini berisi perumusan tindakan-tindakan untuk mencapai hasil sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan merupakan suatu keputusan terhadap apa yang dilakukan di masa depan
Perencanaan harus dinamis dan berkesinambungan dan secara fleksibel. Nah, selanjutnya maksud dan kegunaan dari perencanaan. Yang pertama, mendorong pimpinan dari puncak sampai pimpinan tingkat bawah. Yang kedua, membantu pemimpin dalam melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, mendorong pemimpin puncak untuk menampilkan garis-garis besar haluan organisasi demi tercapainya tujuan. Yang keempat, membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan dari apa yang direncanakan. Selanjutnya yang kelima, membantu pemimpin dalam menghadapi perkembangan di masa depan. Selanjutnya yang keenam, membantu terciptanya gambaran dan hubungan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian organisasi. Nah, selanjutnya untuk prosedur sendiri dari perencanaan ini, yang paling pertama kita harus lakukan adalah harus mengetahui atau adalah what, apa yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya pertanyaan why, mengapa direncanakan kayak gitu. Selanjutnya who, siapa yang harus mengerjakan, ya. Kemudian when, kapan harus dikerjakan. Selanjutnya where, berarti di mana harus dikerjakan. Selanjutnya how, bagaimana harus mengerjakan. Jadi harus ada keenam elemen ini supaya bisa mewujudkan atau memberikan perencanaan yang baik kayak gitu. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari perencanaan yang pertama, menetapkan masalah secara jelas. Kemudian yang kedua, mencari informasi lengkap yang berhubungan dengan kegiatan. Yang ketiga, menganalisis dan mengklarifikasi informasi. Yang keempat, menetapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatannya. Yang kelima, menentukan rencana alternatif. Yang keenam, memilih rencana yang diajukan. Yang ketujuh, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang kedelapan, memeriksa rencana yang diajukan. Nah, seperti ini ya untuk langkah-langkah perencanaannya ini. Kalian harus ingat, ada menetapkan masalah dulu, kemudian mencari informasi, kemudian menganalisis dan mengklarifikasi informasinya. Kemudian setelah itu kita bisa menetapkan perencanaan dan memberikan pertimbangan kira-kira hambatan kalau pilih rencana ini apa ya, kayak gitu. Terus kita juga harus menyiapkan apa rencana alternatif gitu, kayak backupan. Kayak kalau sudah bikin plan A berarti harus ada plan B gitu. Terus kalau di antara semuanya sudah ada, tinggal dipilih rencananya. Nah, kemudian diatur urutan dan waktu rencananya secara terperinci. Setelah itu kita kemudian bisa diperiksa kembali rencana yang kita mau ajukan itu. Ngerti ya? Perencanaan dalam perusahaan dilihat dari segi kepentingan perusahaan. Yang pertama, perencanaan induk. Ini adalah perencanaan putaran, perencanaan produksi, perencanaan pengadaan, dan perencanaan pergudangan atau penyimpanan. Nah, kemudian yang kedua ada perencanaan sekunder atau perencanaan penunjang. Yang pertama adalah perencanaan kepemimpinan, perencanaan SDM, perencanaan biaya, perencanaan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan keuangan, dan perencanaan neraca. Nah, di sini ada tahap persiapan perencanaan, ada tahap diagnosis, prognosis, tahap tujuan, tahap strategi, tahap taktik, dan tahap kontrol. Nah, selanjutnya ada tahap tujuan. Tahap ini merupakan tahap peninjauan kembali apakah gambaran yang diberikan oleh prognosis sesuai atau tidak dengan tujuan usaha perusahaan. Jika tidak, perusahaan harus meninjau kembali tujuan usahanya. Tahap strategi. Strategi perusahaan dirumuskan oleh manajemen puncak. Tujuannya mengatur kepentingan dan kegiatan organisasi yang lebih dari satu bidang usaha untuk mencapai tujuan. Strategi unit mengelola kepentingan usaha operasi unit usaha tertentu. Strategi ini menentukan pendekatan yang digunakan unit usaha dan SDM untuk kondisi pasarnya. Strategi fungsional menciptakan kerangka untuk pengelolaan berbagai fungsi seperti keuangan,
produksi, dan pemasaran yang sesuai dengan strategi tingkat unit usaha. Tahap taktik. Taktik dalam perencanaan adalah bagaimana cara pelaksanaan agar sampai ke tempat tujuan. Ini seperti semacam strateginya. Tahap perencanaan taktik yang pertama menentukan tugas yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan orangnya dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya perusahaan. Yang keempat, menetapkan pengukuran secara kuantitatif dari masing-masing tugas. Yang kelima, mencantumkan dan merumuskan perencanaan taktik. Yang keenam, menyiapkan rencana pelaksanaan, kemudian melakukan kontrol, dan selanjutnya menilai kemajuan yang dicapai. Tahap kontrol atau pengawasan, ya, mengamati dan mengalokasi dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang akan dihadapi. Adanya perubahan mendadak, maka rencana semula harus ditinjau kembali dan diadakan kontrol terhadap rencana-rencana yang akan disiapkan. Oke, baik. Ya, silakan bertanya. Oke, silakan Putri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di mana kita ketahui bahwa setiap organisasi membutuhkan perencanaan dalam mencapai tujuannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam perencanaan ini kita sering mengalami kendala-kendala. Nah, adapun pertanyaan saya yaitu apa saja syarat-syarat perencanaan yang baik bagi organisasi perusahaan? Ya, baik. Terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Jadi di sini akan saya jawab bagaimana sih kriteria atau syarat perencanaan itu dikatakan baik. Jadi yang pertama itu harus mempunyai tujuan yang jelas, objektif, dan rasional. Itu syarat dari untuk menentukan rencana yang baik ya. Yang kedua, mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, dapat dipakai sebagai pedoman untuk bertindak ekonomis dan rasional. Jadi sesuai dengan ini, logika. Harus menjadi dasar atau alat pengendalian dari semua tindakan. Ya. Kemudian dapat dikerjakan oleh sekelompok orang, fleksibel, tetapi tidak mengubah tujuan, dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Ada lagi yang kurang jelas? Sambil garuk-garuk kepala itu siapa sih? Yuni. Oke Yuni, bisa disebutkan pertanyaannya Yuni, silahkan deh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa perencanaan sangat penting dalam sebuah perusahaan? Mengapa perencanaan itu sangat penting? Kira-kira gimana sih pentingnya ini? Kalau nggak ada perencanaan langsung saja action gitu, tidak ada rencana sama sekali, kira-kira akibatnya gimana ya? Jadi kalau perencanaan itu penting, terutama dalam suatu organisasi perusahaan, karena tanpa ada perencanaan atau rencana, maka tidak ada tujuan yang akan dicapai. Itu. Yang kedua, tidak mempunyai pedoman dalam pelaksanaan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai dasar pengendalian. Jadi ini yang mengakibatkan ini penting ya, penting. Karena kalau tidak ada perencanaan berarti tidak ada tujuan yang terrealisasi. Seperti itu. Ya, bisa ya, Yuni? Oke. Ya baik, terima kasih untuk hari ini. Jadi tadi dari semua pertanyaannya sudah kita diskusikan, kita bahas satu-satu dan tidak ada lagi pertanyaan. Jadi saya rasa sudah mengerti semua ya. Jadi harap dipelajari kembali, dibaca-baca kembali materinya juga pun sudah saya upload di Google Classroom. Ya seperti biasa sudah saya upload. Jadi bisa kalian akses, kalian baca-baca, dan kalian bisa pelajari lagi, ya. Karena pertemuan berikutnya akan saya review kembali seperti biasanya, oke? Ya. Jadi untuk hari ini akan saya upload kembali materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Kebetulan itu materinya tentang pengorganisasian, ya. Setelah kita dari perencanaan kemudian ke pengorganisasian. Ya baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.